Halo teman-teman, bersama saya Maui. Di video kali ini kita akan membahas tentang HTML dasar. Konten ini saya buat khusus bagi kamu yang baru akan mulai belajar pemrograman markup, yaitu HTML. Di konten ini juga saya buat seri khusus dengan 5 part, agar belajar kamu teratur dan bisa lanjut kembali di part yang tepat. Untuk part atau bagian video sudah saya cantumkan di link deskripsi ya. Dilihat aja nanti. Oke, sudah siap? Materi pertama dasar HTML, kita mulai ya. Ciao! Nah, teman-teman, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas tentang HTML. Dan HTML ini diperuntukkan bagi kamu yang pemula ya, teman-teman, yang akan mau belajar terkait dengan HTML atau web programming biasanya nanti ke depannya. Nah, topik yang dibahas hanya dasarnya saja ya, teman-teman, nanti. Yang penting-penting saja dan biasanya itu banyak dipakai. Setidaknya setelah teman-teman belajar HTML series ini, saya bilang sih 70% nanti akan kepakai semua. Setidaknya teman-teman nanti sudah ada bekal untuk mempelajari materi-materi selanjutnya setelah HTML atau CSS ya, seperti JavaScript dan bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini kita tidak ada ini ya, materi JavaScript sama sekali. Pure hanya HTML dan mungkin ada sedikit CSS nanti. Ya, benar, nanti ada sedikit CSS. Lalu selanjutnya ya teman-teman harus sabar ya belajarnya. Kalau baru mulai ini harus sabar. Oke. Lalu kode editor yang akan kita gunakan nanti untuk pengkodingannya adalah kita menggunakan Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang baru mengetahui apa itu Visual Studio Code, nanti akan saya bagikan linknya ya. Saya sudah buat video tentang masalah dari download, install, sampai kita ekstensi dasar, nanti saya cantumkan di link ya, deskripsi. Tinggal teman-teman nonton lagi aja ya gitu. Apa itu HTML? Jadi HTML itu teman-teman kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, nanti konten atau isi yang kita buat semua hanya tampilan yang akan kita lihat teman-teman ya gitu. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman ya teman-teman. Dari kepanjangan aja dia Hypertext Markup Language, yang artinya adalah bahasa markup untuk teks seperti itu teman-teman. Karena dia tidak ada logiknya sama sekali, tidak seperti JavaScript dan bahasa pemrograman yang lain-lain ya teman. Dia hanya struktur membangun sebuah tampilan semacam kita untuk menaruh image, kita untuk menaruh warna atau hal yang lain seperti itu ya teman-teman. HTML itu dikembangkan pertama kali oleh seorang berkebangsaan Inggris, yaitu bernama Profesor Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Orangnya masih hidup ya teman-teman, masih ada sekarang. Nah, HTML pertama kali itu dikembangkan pada tanggal 6 Agustus 91. Nah, HTML juga ada update-annya teman-teman. Sampai sekarang sih terakhir sampai HTML 5. HTML pertama itu pertama kali 6 Agustus tahun 91. Yang kedua itu 24 November tahun 95 dan seterusnya sampai HTML 5 yaitu 28 Oktober 2014. Pertama kali adalah kita membuat folder yang kita tulis aja mungkin ya HTML dasar atau belajar HTML, terserah teman-teman. Nah, di dalam folder ini saya kasih gambar ya teman-teman. Satu aja. Teman-teman boleh terserah gambar mana aja yang ada di komputer teman-teman, taruh aja di file ini ya. Lanjut ke Visual Studio Code. Lalu kita buka file, open folder. Lalu kita pilih yang tadi folder yang sudah kita siapkan. Sip, kita pilih. Tampilan seperti ini, kosong. Nah, setelah di Visual Studio Code, kita sudah ada file HTML yang tadi kita ini ya, teman-teman, kita buat. Tampilannya seperti ini, hanya ada baru fotonya aja yang tadi sudah kita taruh di folder sebelum yang kita siapkan ya, teman-teman. Isinya ya hanya foto saja. Sip. Setelah itu barulah kita mulai menambahkan file HTML. Caranya gimana? Tinggal pilih aja new file di sini. Terus kita tulis index titik, jangan lupa titik ya teman-teman, lalu tulis HTML. Nah, setelah itu langsung enter saja. File HTML kita sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita tulis tanda seru. Nah, ketika tanda seru ini kita tulis, akan muncul element abbreviation ya teman-teman di Visual Studio Code-nya. Kita pilih atau kita enter aja. Nah, inilah tampilan dokumen HTML
pertama kali. Apa aja isinya? Pertama ya ada tag. Misalnya ada tag buka, ada tag tutup gitu. Nah, di sini juga ada head. Kita perhatikan ya teman-teman, ada head pembuka dan head penutup. Nah, di dalam head ini ada title ya teman-teman. Title ini adalah judul. Nah, judul ini kita kasih aja, kita ganti aja, misalkan belajar HTML dasar. Baik, kita tutup aja sebagian. Kita tutup aja teman-teman bagian sini, kita perbesar biar kelihatan tuh. Nah, sini ada body ya teman-teman. Ada body pembuka dan body penutup. Nah, semua tampilan yang akan kita lihat bisa ditulis di antara body ini ya teman-teman. Misalkan kita ya adalah hello world aja awal-awalnya ya, hello world. Seperti itu. Caranya gimana kita lihat aja ya dari tampilan itu. Dan yang perlu diingat di HTML itu biasanya ya ada penutup dan pembuka, ada tag penutup dan juga ada tag pembuka ya teman-teman. Hello world. Nah, sini sudah muncul di samping kanannya ada tulisan hello world. Nah, di sini kita bisa tulis coba ya H1. H1 artinya heading 1 ya. Heading 1 kita pindahkan saja hello world ke sini. Tampilannya akan jadi ini teman-teman. Nah, H ini, tag H ini ada 6 maksimal ya teman-teman. Nah, nanti H1 ini kita bisa tambah lagi jadi H2, H3 sampai maksimal H6 ya teman-teman. Kita tulis aja sini, misalkan kita copy ada 6. Nah, ini ukurannya sama ya teman-teman kalau H1 itu. Tetapi kalau kita ubah H2, dia akan berubah juga teman-teman. Berubah ukurannya dan seterusnya. Kita ubah ya sampai H6. Oke, sudah kita ubah semua. Nah, H1 sampai 6 ini menghasilkan kata-kata yang beda ukuran teman-teman. Nah, dan maksimal cuma ada 6. Seperti itu. Jangan lupa untuk menampilkan semua tampilan di browser harus di antara body ya teman-teman. Body pembuka dan body penutup seperti itu. Tulisan judul ini nanti akan muncul di bagian judul di atas browser ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman ya, di atas browser. Belajar HTML dasar. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, untuk body itu apa yang kita lihat ya teman-teman hasilnya. Seperti itu, seperti H1 ini sampai H6 dengan berbeda ukuran seperti itu. Setelah itu kita coba tambahkan paragraf. Paragraf itu tandanya adalah P ya teman-teman. Jangan lupa tagnya dibuka, tulis P, lalu tutup. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tulis aja lorem. Lorem itu apa bang? Lorem itu yang disediakan oleh Visual Studio Code untuk membuat sembarang kata. Misalkan kita agak ribet nih mencari kata-kata, yaudah tulis aja lorem, mau berapa kata, misalkan 20 kata, tinggal tulis aja lorem, lalu belakangnya kita kasih 20. Nah, itu artinya nanti akan muncul 20 kata sembarang seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Muncullah di sampingnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah paragraf ya teman-teman. Ini untuk headingnya. Headingnya itu ada 6 tipe. H1, H2, H3 sampai H6. Lalu ini paragrafnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambahkan kata-kata, semua tampilan itu di antara body ini ya teman-teman ya. Body ini pembukanya, ini penutupnya. Oh ya teman-teman, perlu diingat setiap tag itu ada pembukanya dan juga ada penutupnya. Ciri-ciri pembuka dan penutupnya adalah kalau untuk penutup dia dikasih tanda crash ini ya teman-teman. Untuk pembukanya dia kosong, tidak ada, hanya pembuka saja. Seperti itu. Ini juga sama, ada ya. Ciri-cirinya itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas HTML dasar di bagian pertama ini. Dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Dan jika video ini dirasa kecepatan, silakan diputar ulang kembali ya. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Kita bertemu kembali di video atau materi yang kedua ya. Bye!